Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget soal Indonesia. Gimana sih bentuk daratan kita, gunung, lembah, dan pantainya bisa nentuin kekayaan makhluk hidup yang luar biasa yang kita punya. Udah siap? Yuk kita mulai. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya teh itu adanya di gunung, tapi pohon kelapa justru nyaman banget tumbuh di pantai? Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi justru disinilah inti dari semua yang akan kita bahas. Kenapa tiap makhluk hidup itu seolah-olah punya alamat favoritnya masing-masing? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata ada hubungan sebab akibat yang kuat banget antara bentuk daratan dan kehidupan yang ada di atasnya. Sebentar lagi, kita akan lihat bareng-bareng gimana setiap bukit, lembah, dan pantai itu bisa jadi rumah yang sempurna bagi makhluk hidup yang unik. Oke, sebelum kita mulai perjalanan virtual kita keliling Indonesia, ada dua konsep penting yang harus kita pegang. Anggap aja ini kayak peta dan kompasnya, biar kita nggak tersesat dan bisa ngebuka semua rahasianya. Yang pertama, bentang alam. Gampangnya ini tuh arsitektur alami dari planet kita. Bukan cuma soal pemandangan yang indah ya, tapi lebih ke bentuk fisiknya. Apakah dia tinggi, miring, atau datar? Dan ternyata bentuk inilah yang jadi fondasi dari skalanya. Terus yang kedua ada keanekaragaman hayati, atau yang sering kita dengar sebagai biodiversity. Ini pada dasarnya adalah istilah keren buat nyebut semua jenis kehidupan yang ada di satu lokasi. Mulai dari pohon raksasa di hutan, sampai bakteri yang nggak kelihatan di tanah, semuanya itu bagian dari keanekaragaman hayat. Nah, disinilah keajaibannya muncul. Dua konsep tadi itu nggak jalan sendiri-sendiri, mereka itu saling berkaitan erat. Aturan mainnya simple banget, semakin bervariasi bentuk daratannya, semakin kaya juga jenis kehidupannya. Yuk kita lihat buktinya langsung. Perjalanan kita mulai dari atas ya, dari tempat yang sejuk dan kadang berkabut, dataran tinggi dan pegunungan. Coba deh bayangin kamu lagi berdiri di sana. Udara di sini punya aturan mainnya sendiri dan cuma makhluk hidup tertentu yang bisa nyetel sama kondisinya. Coba perhatikan deh gimana semuanya saling nyambung. Kondisi unik di sini, udaranya sejuk, curah hujannya tinggi, terus tanahnya subur bekas gunung berapi. Itu alasan utama kenapa tanaman kayak teh dan kopi bisa tumbuh subur banget. Ini bukan kebetulan loh. Sama juga kayak hewannya, burung dan kijang itu emang udah beradaptasi buat hidup di lingkungan yang spesifik kayak gini. Oke, sekarang kita turun gunung yuk menuju dataran rendah yang luas. Wah, suasananya langsung beda 180 derajat di sini. Udaranya lebih hangat dan pemandangannya jauh lebih datar. Mari kita lihat gimana perubahan bentang alam ini menciptakan dunia yang benar-benar baru. Kelihatan kan bedanya jauh banget. Suhunya lebih panas dan lahannya datar bikin tempat ini jadi surganya pertanian. Ya ini alasannya kenapa peradaban kita dari dulu nanam padi, jagung, dan kelapa ya di sini. Hewan ternak kayak sapi dan ayam juga betah banget hidup di sini. Jelas banget kan tiap bentang alam itu punya spesialisasinya masing-masing. Sekarang kita geser ke area di mana daratan ketemu sama air. Sebagai negara kepulauan, Indonesia itu juaranya lingkungan perairan yang beragam. Mulai dari pantai yang kena angin kencang, sampai sungai yang arusnya tenang. Dan masing-masing punya aturan mainnya sendiri. Kalau di pesisir, tantangannya itu air asin dan angin. Jadi cuma yang spesialis aja yang bisa bertahan. Contohnya kayak pohon bakau, yang akarnya itu super canggih bisa menyaring garam. Luar biasa kan adaptasinya? Sama halnya kayak ikan, kepiting, dan penyu yang emang didesain untuk hidup di dunia yang asin ini. Nah, sekarang coba kita bandingin sama ekosistem air tawar, misalnya sungai dan rawa. Di sini nggak ada garam, kondisi tanah yang basah terus itu mendukung banget kehidupan tanaman kayak teratai dan eceng gondok. Hewan yang kita temuin di sini juga beda banget. Ada ikan air tawar, ada katak, yang pastinya nggak akan bisa hidup di laut. Ini nunjukin betapa spesifiknya tiap lingkungan itu. Oke, kita udah lihat banyak contoh kan? Nah sekarang, gimana caranya supaya kamu juga bisa membaca alam kayak gini di lingkungan sekitar kamu? Ternyata ada loh kerangka berpikir sederhana yang bisa kita pakai. Caranya gampang banget. Langkah pertama, coba lihat sekeliling kamu, ini gunung atau pantai? Langkah kedua, rasain kondisinya. Dingin atau panas? Basah atau kering? Langkah ketiga, perhatiin tanamannya. Ini pohon pinus atau pohon kelapa? Hewannya, monyet atau kepiting? Nah, langkah keempat, tinggal sambungin semuanya. Oh, pantes di sini yang tumbuh pohon pinus. Soalnya kan udaranya dingin dan tanahnya miring. Simple, logis, dan bisa kamu coba di mana aja. Jadi, kalau ada satu kalimat yang harus banget kamu ingat dari obrolan kita, ini dia kalimatnya.
bentang alam yang berbeda punya kondisi lingkungan yang beda. Dan karena itu, makhluk hidup yang bisa tinggal di sana juga jadi beda. Ini adalah rantai sebab akibat yang membentuk dunia di sekitar kita. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba pikirin lingkungan di sekitar kamu sekarang. Apa ya yang bakal terjadi sama tumbuhan dan hewan di sana kalau tiba-tiba suhunya jadi lebih panas atau kalau sungainya jadi kering? Memahami hubungan ini bukan cuma soal ilmu pengetahuan, tapi soal menyadari betapa rapuhnya keseimbangan kehidupan di planet kita ini. Terima kasih sudah menyimak.